Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh azanallahu wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah terus memberikan taufiknya kepada kita berupa kemauan dan kemampuan, pertolongannya, inayahnya, sehingga kita masih bisa terus melaksanakan ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semuanya adalah rahmah dan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesabaran kepada kita di dalam terus beristiqamah, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah bekal untuk kita semuanya sehingga kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapapun di dalam kehidupan kita menyaksikan fenomena-fenomena ataupun kejadian-kejadian, apakah itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya sudah ditakar, semuanya sudah di dalam lingkupan ilmu keadilan yang sangat cermat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kejadian-kejadian yang kita saksikan ketika hari ini, yang kita saksikan adalah keburukan-keburukan, namun tetaplah kita yakin kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Fattah, dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang satu-satunya yang membukakan semua pintu-pintu kebaikan, yang menentukan semua kebaikan-kebaikan atas semua hambanya. Sehingga ketika kita meyakini dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk membukakan kunci-kunci kebaikan dan menutup semua pintu-pintu keburukan, maka hal ini pun semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang dimampukan untuk menjadi pribadi pembuka kunci-kunci kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Dan kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang-orang ataupun pribadi yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan, dan kita pun berlindung jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sebagai wasilah penutup pintu-pintu kebaikan. Hal ini dijelaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membuka kebaikan ataupun menutup kebaikan. Manusia ini terbagi menjadi dua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasan." Sesungguhnya manusia ini memiliki karakter yang pertama adalah mafatihal khair, maghaliqal syarri. Seorang hamba diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba pembuka pintu ke pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ada juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua,
wa inna minan nasi nasan mafatihal lisyarri maghaliqul khair. Ada juga manusia yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kebalikannya. Ya, pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fatuba, sampaikanlah kabar gembira, maka berbahagialah bagi siapa? Liman ja'alallahu miftahal khair ala yadayhi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba di tangannya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi hamba-hamba pribadi-pribadi sebagai wasilah, sebagai penyebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Namun alangkah celakanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wailun, celakalah liman ja'alallahu miftahal syarri ala yadayhi. Celaka seseorang yang ketika di tangannya pintu-pintu kebaikan itu tertutup ataupun tersebarnya pintu-pintu keburukan di dalam genggaman tangannya. Sekali lagi, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung tidak menjadi orang-orang yang menjadi pembuka keburukan dan penutup kebaikan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai hamba-hamba yang dengan kehadiran wasilah kita pintu-pintu kebaikan terbuka dan pintu-pintu keburukan tertutup. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita ini ternyata banyak sekali pembuka-pembukanya. Kita masuk ke masjid, ada yang namanya tahiyatul masjid. Ya, sebelum kita melakukan sesuatu, ya, peribadatan di dalam masjid, ada pembukanya, yaitu kita melaksanakan tahiyatul masjid. Kalau kita tarik lagi ke belakang, kita sebelum melaksanakan salat, maka ada pembukanya, yaitu apa? Taharah. Kita harus bersuci terlebih dahulu, baik dari hadas-hadas besar ataupun dari hadas kecil. Begitupun ketika kita berbicara Al-Quran, itu ada pembukaannya. Apa pembukaan dari Al-Quran, Bapak Ibu sekalian? Suratul Fatihah. Di semua kehidupan kita, mau olahraga sekalipun, Pak Haji harus ada apa? Harus ada pemanasan dulu, ya. Ada pembukaannya. Semuanya makan, ya, ada adab-adabnya, pembukaannya. Sebelum tidur ada pembukaan, ada adab-adabnya, semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sebelum kita nanti insyaallah taala membuka kunci-kunci agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi-pribadi pembuka kunci-kunci kebaikan dan pribadi-pribadi penutup pintu-pintu keburukan, bahwasanya banyak sekali faidah ketika nanti seorang hamba telah diberikan kunci-kunci tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sudah mengetahui semuanya bahwa miftahus shaum husnul imsak, bahwa kunci pembuka puasa itu adalah bagaimana kebagusan seorang hamba al-imsak, yaitu menahan secara lahir adalah lapar dan hausnya, secara ruhiyahnya bagaimana menahan dari semua syahwat-syahwat, ya, semua hawa nafsu, apakah itu dari anggota badan, ya, pikiran, sampai di dalam lintasan-lintasan di dalam qalbu ataupun dada seorang hamba. Kebagusan al-imsak, mengendalikan, menahan. Ini kunci kebaikan yang ada di dalam saum. Begitupun ketika kemarin saudara-saudara kita ataupun mungkin jamaah sekalian ketika berangkat haji, ya, maka miftahul haji al-ihram, ya, pembuka dari haji ataupun dari umrah ini adalah al-ihram.
Begitu wa miftahul birri as-sidqu. Dijelaskan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadisnya bahwa kunci pembuka dari berbagai macam kebaikan ini adalah as-sidqu, yaitu kejujuran. Bahwa inna sidqa, ya sesungguhnya kejujuran itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yahdi ilal birri, membuka ya banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Begitupun di dalam masalah ilmu, wa miftahul ilmi, kunci pembuka dari ilmu adalah husnul isgha wa husnus su'al, bagusnya menyimak ataupun mendengar, dan bagusnya di dalam mempertanyakan hal-hal kebaikan. Ini di antara kunci pembuka ilmu. Sehingga ketika seluruh manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui segala apapun, kemudian Allah memberikan as-sam'a. Yang pertama itu adalah pendengaran, wal basara, kemudian penglihatan, wal fuad. Ya, begitupun bahwa segala sesuatu itu akan dihisab, akan dimintakan pertanggungjawabannya. Innas sam'a wal basara wal fuad. Semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara pintu-pintu terbukanya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wa miftahun nasri, bahwa pintu-pintu kebaikan ini adalah az-zafar. Ada di dalam bagaimana seorang hamba ini menahan rasa sakitnya. Dia bersabar di dalam berjuang, ya, mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan semua apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya untuk tidak melaksanakannya. Maka diberikan apa? Kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wa miftahul mazid, siapa yang ingin terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberlimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berada di dalam asyukur, di dalam rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci pembuka keberlimpahan, kunci pembuka penambahan kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada di dalam pintu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun miftahul mahabbah, kunci ketika seseorang ingin dibukakan agar bisa mencintai dan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam az-zikr, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan datangnya kecintaan, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak, semakin sering kita sebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala akan dirasakan oleh seorang hamba. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa miftahul falahi, ketika seseorang ingin mendapatkan al-falah, kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan, ternyata di sini kuncinya ada di dalam at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wa miftahut taufiq, ketika kita ingin dibukakan, ingin diberikan kunci-kunci agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berupa tergeraknya qalbu kita, dibukakan kemauan dan kemampuan di dalam qalbu kita, kita harus menghidupkan yaitu ar-raghbah war-rahbah, yaitu rasa harap yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun rasa khawatir, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu taufiknya. Begitupun wa miftahul ijabah, agar kita diberikan pintu kunci, ya, pembuka doa-doa kita diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu wal ata wad du'a. Kita harus senantiasa banyak memperbanyak kebaikan-kebaikan, ya, di dalam kehidupan kita, atas diri kita. Semua obat, ya, bahwa semua penyakit itu ada obatnya.
Bahkan ketika seorang hamba dengan keimanannya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika misalkan meruqyah dirinya ataupun keluarganya hanya sekedar membacakan suratul Fatihah, nah ini bisa mujarab, ya bisa mujarab. Akan tetapi tingkat kemujarabannya itu ini dikembalikan kepada siapa? Kepada kita yang membacanya, juga kepada orang yang dibacakan. Dijelaskan oleh para ulama, ketika seorang hamba memang benar terjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi yang dimaksud adalah wal ata, banyak kebaikannya, banyak pemberiannya, maka ini akan semakin diberikan apa? Akibat ataupun mujarab yang besar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berobat dengan Al-Qur'an sekali dua kali kita rasakan kok ini tidak manjur-manjur Pak Haji. Ya bukan Al-Qur'annya, ya, atau bukan bacaan kita yang tidak manjur, ya, akan tetapi bisa jadi ada penghalang yang sangat tebal yang ada di dalam diri kita, ya, bisa kemaksiatan, ya, bisa dosa-dosa, kemudian syahwat kita ataupun hawa nafsu kita. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa miftahur raghbah fil akhirah az-zuhdu fid dunya. Dan bagaimana ketika kita diberikan rasa harap yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun terhadap kehidupan akhirat kita, itu semua akan terbuka ketika kita az-zuhdu fid dunya. Kita ini zuhud di dalam kehidupan dunia ini. Zuhud di dalam kehidupan ini didefinisikan oleh para ulama adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna untuk akhirat kita, meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan pahala, kebaikan-kebaikan, ya, zariyah. Itu yang namanya zuhud. Begitupun wa miftahul iman, bahwa kunci pembuka dari pintu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tafakkur. Kita senantiasa tafakkur tentang alam semesta, kemudian kita tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam kitabullah ataupun Al-Qur'anul Karim. Begitupun wa miftahul ad-dukhul, ya, 'ala Allah taala, bagaimana, ya, pintu ataupun kunci-kunci agar kita membuka, ya, pintu Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bertaqarrub, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu islamul qalbi wa salamatihi lahu, yaitu selamatnya hati seorang hamba, tunduknya qalbu seorang hamba, ya, kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika qalbu kita jauh, ya, kemudian sempit, dikasih makanan senikmat apapun, ini tidak nikmat Pak Haji, ya, ketika hatinya sempit itu, ya, pikirannya sempit, dibawa ke tempat, ya, bagus apapun itu, ketika hatinya sempit, tidak bisa menikmatinya. Maka sehingga kebahagiaan yang hakiki ini berada di dalam, ya, qalbu seorang hamba, ketundukan qalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salamatul qalbi, ya, berada di dalam keselamatan hatinya, kesehatan hatinya. Begitupun wal ikhlas, ini kepada Allah Subhanahu wa taala membuka, ya, pintu kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil hubbi wal bughdhi, ya, begitupun bagaimana di dalam cinta dan benci seorang hamba. Al bughdhu fillah, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta dan bencinya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manfaat-manfaat yang sangat banyak sekali. Ya, ketika seorang hamba sudah diberikan kunci-kunci pembuka kebaikan-kebaikan. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit-sedikit kita akan buka apa saja itu kunci-kunci pembuka kebaikan-kebaikan, dan bagaimana agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi-pribadi penutup pintu-pintu keburukan. Yang pertama, ini kurang lebih ada 16 Bapak Ibu sekalian, ya.
kunci-kunci pembuka kebaikan, dan agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi penutup ya pintu-pintu keburukan. Sebelum masuk kepada kunci-kunci itu, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang menarik. Ada banyak sekali amal-amal yang dengan amal ini baik kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dianugerahkan ya ilmu bahwa dengan amal ini pintu-pintu langit terbuka. Pintu-pintu langit terbuka. Artinya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dicurahkan. Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dicurahkan. Begitupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu dicurahkan. Ya. Minimal ada 8. Minimal ada 8. Ya amal. Yang dengan amal ini pintu-pintu langit terbuka. Ya hakikatnya hanya Allah yang tahu, Pak ya. Yang pertama, amal yang akan menjadikan pintu langit terbuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala yaitu doa seorang hamba di sepertiga malam. Ya. Ketika seorang hamba ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, maka di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan pintu langit terbuka. Ya. Bahkan ada 3 garansi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang menghidupkan sepertiga malam. Tidaklah seorang hamba meminta pasti akan diberi. Tidaklah seorang hamba ketika berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba ketika meminta ampun pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 garansi yang pasti dikasih, diberikan setiap hamba yang menghidupkan sepertiga malam. Dan ditambah ya keutamaan dari sepertiga malam itu bahwa ketika kita berdoa langit dibukakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka langit itu. Kemudian yang kedua, amal yang akan membukakan ya pintu langit dengan izin Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika seorang hamba memenuhi hajat orang lain. Membantu kebutuhan saudaranya. Ya, ini di dalam bab muamalah. Ini satu keutamaan yang sangat besar. Bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika seorang hamba membantu kebutuhan saudaranya, mengantar untuk terpenuhinya hajat saudaranya, ini lebih aku cintai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan i'tikaf 1 bulan di masjidku. Ini lebih bagus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Tapi ketika punya rezeki, Pak, ya kita bantu orang lain iya juga. Ya i'tikaf di Nabawi juga iya, Pak ya. Ketika Allah lapangkan rezeki. Ini ketika dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal pembuka pintu langit ya. Ini membantu siapa? Membantu kebutuhan, memenuhi kebutuhan saudara kita yang lain. Mengantar ya untuk terpenuhinya hajat saudara kita. Ini dibukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di antara amal yang bisa membuka pintu langit dengan izin Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika Bapak Ibu ya kita semuanya ketika di dalam sholat membaca doa istiftah. Karena doa istiftah itu banyak sekali, Pak ya. Banyak sekali ininya ya, ragamnya ataupun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satunya yang dimaksud yang bisa membuka pintu langit yaitu ketika kita membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini ketika membaca doa istiftah ini pintu langit terbuka. Ya, pintu langit terbuka. Sehingga dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar seorang sahabat membaca doa istiftah ini terkagum-kagum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahabat ini selesai melaksanakan sholat, dijelaskan oleh Nabi dengan ucapan kamu ini yang menjadi sebab
pintu langit itu terbuka, yaitu ketika membaca doa istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian amal yang keempat, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala pintu langit terbuka. Amal apa itu yang keempat? Yaitu ketika ahli masjid ataupun Bapak Ibu sekalian intidharus shalah ila shalah, menunggu satu waktu salat kepada waktu salat berikutnya. Ini menjadikan pintu langit terbuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunggu dari satu waktu salat ke salat berikutnya. Ya Bapak-bapak ya, misalkan setelah maghrib Pak ya, karena jarak ke Isya ini pendek, menunggu misalkan ya. Nah ini terhitung salat pahalanya. Juga keutamaannya ini dibukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang dengannya pintu langit terbuka, yaitu doa seorang pemimpin yang adil. Ya, doa seorang pemimpin yang adil. Kemudian juga doa orang-orang yang saum. Ya, doa orang-orang yang saum. Ini menjadikan pintu langit terbuka. Juga doanya siapa? Orang-orang yang terzolimi. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan yang dengannya pintu langit terbuka, itu doa ketika kita melaksanakan apa? Salat fardu. Ya, ada di dalam salat-salat kita ini ya waktu mustajab doa. Ya, bahkan kesempatan seorang hamba kedudukannya lebih dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam sujud. Kemudian sebelum salam. Juga amal yang lainnya adalah doa orang-orang yang ketika berangkat di barisan jihad fisabilillah. Ini doanya tidak ada hijab. Jadi bukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang selanjutnya, yang ke-8 Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita raih doa seorang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pintu langit terbuka dengannya, yaitu ketika kita meminta doa dari kedua orang tua kita. Ya, ini doa kedua dari orang tua kita. Dengannya pintu langit terbuka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang bagaimana terbukanya pintu-pintu langit, ya. Sehingga Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan yang pertama adalah tauhidullah. Ini kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan inna azamal mafatih, sesungguhnya kunci yang sangat agung ya untuk membuka kebaikan-kebaikan itu, ini adalah syahadatu alla ilaha illallah. Yaitu kalimatut tauhid. Yaitu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syahadat kita. Seorang hamba amalnya disebut sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah masuk dalam gerbang Islam, sudah berada dalam pangkuan syahadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Rasulnya. Mungkin orang-orang yang di luar Islam kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dunia saja. Ya, setiap pemberian, setiap kebaikan, setiap sedekah itu kembali kebaikannya kepada diri sang hamba itu, baik dia mukmin atau kafir. Akan tetapi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, ketika dia sudah masuk gerbang Islam, balasan itu dia dapatkan bukan hanya di dunia, dan nanti disempurnakan di mana? Di akhirat. Jadi jannah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan 99 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki 100 rahmat, satu dibagikan di dunia. Hari ini itu yang kita nikmati, dan semuanya sampai rahmat Allah itu kepada seluruh makhluknya, sehingga hewan-hewan buas pun dia mencintai siapa? Anak-anaknya. Itu satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala bagikan di dunia.
Lantas bagaimana 99 rahmatnya nanti di akhirat untuk orang-orang yang beriman saja. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kunci terbesar ini adalah berada di dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syahadat ini merupakan kalimatut taqwa. Ya, kalimat yang ketika kita pegang, ya, apa yang ada di dalamnya ini menghadirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal urwatul wuthqa, dan ini pun adalah tali yang sangat kokoh. Ya, benteng yang sangat kokoh yang menghalangi seorang hamba dari semua fitnah-fitnah, dari semua keburukan-keburukan, sehingga dibukakanlah pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis, sekalipun seorang hamba sebanyak apapun dosanya, dia merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan seorang hamba ini dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya seorang hamba tidak memiliki amal kebaikan dan dia hanya memiliki satu kalimat ini, yaitu syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dan ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang sangat panjang, sebuah kisah, sebuah cerita yang para ulama menyebutnya sebagai hadis bitaqah, hadis kartu. Dijelaskan, ya, di dalam hadis ini ada sebuah kisah seorang hamba yang kebaikannya ini habis, hilang, tidak ada. Nanti di akhirat dijelaskan sang hamba ini dia sangat menyesal. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, kamu masih punya satu kartu kebaikan, yaitu bitaqah, yang ternyata di dalam kartu tersebut tertulis syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika ditimbang amal-amal keburukannya, kemudian tadi ditimbang di satu timbangan bitaqah, ya, satu kartu ini, ternyata kartu bitaqah yang terdapat kalimatut tauhid ini lebih berat timbangannya, sehingga sang hamba ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi yang lain kita pun harus mengingat dan meyakini Allah ini memiliki syadidul iqab, syadidul azab. Allah ini memiliki hukuman yang sangat keras, azab yang sangat pedih. Inilah kita mengumpulkan antara al-khauf war-raja, ar-raghbah war-rahbah, mengumpulkan mana harapan, kemudian ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun menghidupkan al-mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya, kunci pembuka kebaikan-kebaikan dan kunci penutup keburukan. Hendaklah kita bersama-sama berpegang teguh kepada tauhidullah, akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istislamu lillahi bitauhid. Kita hanya menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bara'atu minasyirki, dan kita berlepas diri, menjauhkan diri kita, keluarga kita dari semua bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kesyirikan-kesyirikan yang sifatnya yang besar, yang akbar, ataupun kesyirikan-kesyirikan yang kecil. Kesyirikan besar ini bisa mengeluarkan seseorang dari imannya, dari syahadatnya. Sedangkan kesyirikan-kesyirikan yang kecil ini mengurangi kesempurnaan imannya, mengurangi kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun terkait dengan kalimat la ilaha illallah ini ataupun kalimatut tauhid, bahwa kalimatut tauhid ini adalah miftahul jannah. Ini adalah kunci pembuka jannah ataupun surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan syarat wa 'allama alla ma'budu bihaqqin illallah. Kita semuanya mengilmui dan meyakini bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasu ibadatahu lillah, dan kita mengikhlaskan semua peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita bawa
Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala lisan-lisan kita dimudahkan di saat apa? Sakaratul maut. Ya, untuk membawa kalimat tauhid. Karena adalah kunci pembuka kebaikan-kebaikan selanjutnya. Begitupun makbarah ataupun barzakh. Ini pun adalah kunci pembuka kehidupan-kehidupan negeri akhirat selanjutnya. Ketika di barzakh dia selamat, maka selanjutnya akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di barzakh selamat, ketika dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, maka pintu selanjutnya dibukakan begitu lebar dan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barzakh adalah pembuka kehidupan negeri-negeri akhirat. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa buri'a min kulli ma'budin siwallah. Begitupun ketika kita mengilmui kalimat tauhid la ilaha illallah, kita harus berlepas diri dari peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Yang pertama ada penetapan. Yang pertama adalah ada al-bara', ya, berlepas diri dari semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan penetapan al-itsbat, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang pertama, yaitu tauhidullah. Sehingga dengan berpegang teguh kepada tauhidullah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang hamba ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu keyakinan tentang kunci-kunci terhadap perkara-perkara yang gaib. Ya, ini perkara yang gaib pun ini ada kunci-kuncinya, Pak. Ya. Sehingga seorang hamba bisa dengan benar, ya, beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Ya. Dan 5 hal yang menjadi kunci perkara-perkara yang gaib ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Dan ketika kita berpegang teguh kepada 5 kunci ini, selamatlah kita di dalam beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah al-munfarid bi ilmil ghaib as-samawati wal ard, satu-satunya yang Maha tahu tentang kunci-kunci perkara-perkara yang gaib, baik di langit ataupun di bumi. Hanya Allah yang Maha tahu perkara-perkara yang gaib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Bahwa hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, kunci-kunci perkara-perkara yang gaib. La ya'lamuha, tidak ada satupun yang tahu, illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai para nabi, para malaikat, misalkan para malaikat yang sangat dekat dengan Allah sekalipun, tidak diberikan ilmu-ilmu ataupun kunci-kunci yang gaib, kecuali ketika Allah menghendaki, ya, di dalam masalah penyampaian wahyu ataupun urusan-urusan yang lainnya kepada para nabi dan kepada para rasul. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis dijelaskan bahwa kunci-kunci, ya, perkara yang gaib ini ada di dalam 5 hal. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surat Luqman, ya, ayat yang ke-34. Firman Allah yang berbunyi, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ini yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya di sisinya lah pengetahuan kapan datangnya hari kiamat. Ya, jadi ini terbukti, ya, banyak sekali ramalan-ramalan dan tidak terbukti memang, ya. Dulu diramal kiamat tahun berapa, Pak? Ya, nah, tidak terjadi karena tidak ada yang tahu tentang kiamat, hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa nunazzilul ghaits,
yang Maha tahu secara persis kapan dan di mana turunnya hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh percaya kepada BMKG, boleh Pak ya. Boleh, itu karena teknologi, ilmu pengetahuan. Namun yang sangat persis Maha tahu kapan dan di mana itu hujan turun hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang teknologi meleset Pak ya. Banyak ya kekurangannya. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, ya kata Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu persis keadaan rahim. Ya. Janin yang ada dalam rahim hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sekarang alatnya. Walaupun ada USG ya. Ini alat bantu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui ya. Kadang tepat, kadang tidak juga gitu ya. Ya seperti kemarin misalkan keponakan saya alhamdulillah ya istrinya setelah dicek ini kembar ya. Alhamdulillah Pak, mohon doanya Pak diberikan kesehatan Pak Haji ya. Ketika di USG ini hanya satu yang bisa kelihatan Pak Haji ya. Yang satu lagi posisinya nggak bisa terdeteksi oleh USG itu ya. Masya Allah. Yang satu udah kelihatan ya perempuan itu ya. Nah, ini yang sangat tahu persis ya. Keadaan di rahim hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini adalah kunci perkara-perkara yang gaib ya, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita hanya bisa berencana Bapak sekalian, akan tetapi yang Maha tahu, yang Maha menentukan akan seperti apa kita melakukan action di besok hari hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Beramal di besok hari hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa merencanakan saja. Ketika Allah izinkan, ketika Allah tetapkan, terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya di antara kunci perkara-perkara yang gaib yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tahu itu adalah hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmunya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya tidak ada yang tahu kita ini meninggal di bumi yang mana. Ya nanti di tempat yang mana. Ya hari kemarin, hari Jumat juga mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian, santri di Ponpes di pesantren di Lewiliang hari Jumat sedang menuntut ilmu dari Jawa, diwafatkannya di Bogor Pak ya. Seperti diwafatkan di Bogor. Sakit ya, Masya Allah. Tidak ada yang tahu kita di bumi mana kita wafat ya. Jadi ini 5 perkara Bapak Ibu sekalian ya, kunci perkara-perkara yang gaib ya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Jadi ketika tadi ada di perkara 5 hal ini Bapak Ibu sekalian ya, selain tadi teknologi ya, ilmu pengetahuan, ini ketika misalkan sudah masuk ke dalam dunia klinik, perdukunan, nah ini menyimpang gitu, ini menyimpang dari 5 kunci perkara yang gaib ini yang hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui gitu ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci yang kedua ketika kita ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan kunci-kunci kebaikan dan menjadi pribadi penutup kunci-kunci keburukan. Nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fattah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membukakan, yang menentukan. Maka kita harus bertawasul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya, yaitu Al-Fattah. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pembuka, penentu. Jadi kita ingin dibukakan semua pintu-pintu kebaikan, tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tawasul yang disyariatkan, yang dibolehkan ya di dalam Islam, yaitu dengan apa? Dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingin apa? Sebut nama Allah. Ingin razak, ingin rezeki,
tawasul dengan nama Allah yaitu Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqni. Ya Fattah. Wahai Zat yang Maha membukakan, Iftah lana, misalkan bukakanlah untuk kami. Kita ingin apa? Dibukakan apa? Pintu rizki, semua pintu kebaikan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan apa? Dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dilembutkan hati kita, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Latif. Dan nama-nama yang lain. Ya Rahman, Ya Rahim. Ingin ampunan, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaffar, At-Tawwab. Ingin diberikan keberlimpahan, kecukupan. Ya Ghani, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang dengan izin Allah di tangan kita terbuka pintu-pintu kebaikan, tertutup pintu-pintu keburukan. Sebut banyak-banyak nama Al-Fattah, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan, yaitu kita berpegang teguh kepada ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kita terus semangat di dalam menggali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini kunci-kunci pembuka kebaikan dan kunci-kunci penutup keburukan. Dengan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Terus diminta dan terus dicari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama kita gali, dari ketauhidannya, akidahnya, kemudian yang terkait dengan halal haramnya kita gali, terus menerus Bapak-Ibu sekalian. Kemudian tentang muamalahnya, tentang adab, tentang akhlak, kita gali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. Begitupun ilmu-ilmu yang mubah secara keduniawian, teknologi dan yang lain-lain untuk manfaat yang banyak untuk umat ini, tersebarnya kebaikan, kemudian tersebarnya kemudahan-kemudahan. Ini ilmu yang bermanfaat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kebalikannya, agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'u. Dari qalbu yang tidak senantiasa takut khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min nafsin la tashba'u. Dari jiwa diri yang tidak senantiasa merasa puas ataupun cukup dengan apa? Dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak qanaah. Wa min du'ain la yustajabalah. Kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa yang tidak dikabul. Dengan banyaknya tadi hijab-hijab yang ada di dalam diri-diri kita. Kemudian kunci yang keempat, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kunci-kunci pembuka kebaikan dan agar menutup pintu-pintu keburukan, yaitu kita adaul faraid, yaitu memiliki perhatian yang sangat besar terhadap semua apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan membuka pintu-pintu kebaikan. Misalkan sholat saja. Sholat ini membuka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak dan menutup pintu-pintu keburukan. Dengan satu kewajiban saja. Contohnya adalah sholat. Dengan melaksanakan sholat, kita langkahnya saja Bapak-Ibu sekalian, dari rumah kemana ke masjid, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berangkatnya saja dari rumah kemana? Ke masjid. Diberikan banyak kebaikan, dibukakan pintu-pintu kebaikan. Begitupun ketika kita melaksanakannya, tadi pintu langit terbuka. Ketika berdoa kita di dalam sholat kita, di dalam sujud, sebelum salam,
terbuka banyak sekali kebaikan-kebaikan. Jadi dengan adaul faraid, ya, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kewajiban-kewajiban, semua yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbuka pintu-pintu kebaikan dan tertutup pintu-pintu keburukan. Sehingga ketika di dalam melaksanakan salat, ya, salatnya adalah penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Kemudian ketika kita memaknai apa yang kita baca, kemudian kita hadirkan satu keimanan, satu keyakinan di hadapan kita adalah keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan menambah rasa khusyuk salat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan apa? Akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan fahisyah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, dengan satu kebaikan, satu kewajiban, ya, terbuka pintu-pintu kebaikan dan tertutup pintu-pintu keburukan. Ini yang keberapa, Bapak sekalian? Yang keempat, ya, memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kewajiban-kewajiban. Karena kita di dalam kehidupan ini berdasarkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ini ada prioritas-prioritas. Prioritas yang pertama adalah tunaikan kewajiban. Baru setelah itu kita tambah dengan yang sunnah, dengan perkara-perkara yang disunnahkan. Akan tetapi ketika sudah kewajiban ini ditunaikan, maka disempurnakan. Ketika ada yang bolong-bolong di dalam kewajiban kita, nanti akan disempurnakan, ditutup dengan salat-salat sunnah kita. Ini ketika berbicara tentang kewajiban salat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan kunci-kunci penutup dari semua keburukan adalah kita harus tarkul ma'asi, yang menjauhkan diri kita sekuat tenaga dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhi dosa-dosa besar, itu sudah dengan otomatis dosa-dosa kecil itu dihapus oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa kecil itu otomatis dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan wudu, itu yang gugur dosa-dosa itu dengan apa? Dengan berjatuhannya air-air wudu kita, itu dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar ini mutlak harus dengan apa? Harus dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, man shoma Ramadan, misalkan ketika seorang berpuasa, kemudian kemarin kita puasa Arafah, itu 2 tahun, diampuni apanya Bapak sekalian? Dosanya. Maka kata para ulama ini dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar mutlak tetap harus taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi, idza junibal kabair, ketika dosa-dosa besar ditinggalkan, maka akan terbuka semua pintu-pintu kebaikan. Karena keburukan-keburukan, kesulitan-kesulitan ada itu, Bapak Ibu sekalian, itu diakibatkan karena apa? Karena dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuhrimur rizqa, ya, tidaklah seorang hamba ini dilambatkan untuk urusan rezekinya ini, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan apa? Karena dosa yang dilakukannya. Jadi ini yang menyebabkan kesulitan-kesulitan, hadirnya keburukan-keburukan, itu dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika misalkan seorang hamba Allah mendapatkan ujian ataupun kesulitan, padahal dia melaksanakan semua kewajiban-kewajiban ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian atas imannya. Namun beda halnya ketika seorang diberikan keleluasaan, ya, diberikan kemudahan-kemudahan, akan tetapi dia di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah istidraj. Ya, lambat laun, ya,
azabnya akan akan diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hamba yang diberikan istidraj ini. Diberikan ledakan azab yang sangat besar oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang keberapa Bapak sekalian? Yang kelima, ya, berusaha keras sekuat tenaga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tarkul ma'asi, ya, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemudian kunci yang keenam, agar terbukanya pintu-pintu kebaikan dan tertutupnya pintu-pintu keburukan, ini adalah senjatanya orang beriman adalah ad-du'a, kasratud du'a, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dibukakan semua kebaikan-kebaikan. Hari ini kita bisa istiqomah menghadiri salat jamaah ke masjid. Ini buah dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadiri majelis ilmu, ini adalah buah doa dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasratud doa. Semuanya awali, ya, semua sertakan doa. Ya, kita ingin dipilihkan usaha yang terbaik seperti apa? Awali dengan doa, minta kepada Allah dengan istikharah kita. Dipilihkan yang terbaik sehingga Allah membimbing kita untuk melaksanakan yang terbaik, cara yang terbaik, diberikan solusi yang terbaik. Dengan apa? Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa membuka kunci-kunci kebaikan dan menutup, ya, keburukan-keburukan, kita harus menjauhkan diri kita sekuat tenaga dari fitnah-fitnah yang ada. Ya, menjauhkan diri kita dari fitnah-fitnah. Apakah fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat? Ya, fitnah syubhat ini obati dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu, dengan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita untuk terhindar dari fitnah syahwat-syahwat kita tingkatkan amal-amal kita tingkatkan ibadah kita, ya, kita tingkatkan, ya, bacaan-bacaan Al-Quran kita tingkatkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat, ya, amal-amal salat kita, ya, perbanyak nawafilnya ataupun salat-salat sunnah kita setelah melaksanakan salat-salat fardu. Ini yang ketujuh, jauhkan diri kita dari semua perkara-perkara yang menimbulkan fitnah di dalam kehidupan kita. Apakah tadi fitnah syubhat? Syubhat ini adalah kerancuan ataupun keraguan di dalam agama kita, maka tidak ada obatnya melainkan adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitnah ataupun penyakit yang kedua adalah syahwat-syahwat kita. Maka itu harus ditekan dengan apa? Dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan salat, dengan saum, wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan, ya, agar dibukakan pintu-pintu kebaikan, ya, ditutup pintu-pintu keburukan kepada Allah dengan sabar, ya, dengan salat, kemudian dengan sedekah, dengan amal-amal saleh yang lain. Kemudian yang kedelapan, Ibu sekalian, ya, kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan akhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak yang mulia ini terbuka pintu-pintu kebaikan, ya, tertutup pintu-pintu keburukan. Dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari ada seorang wanita datang kepada Ummul Mukminin menjelaskan tentang hebatnya ibadah seorang wanita. Dia rajin qiyamul lailnya, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, akan tetapi akhlaknya buruk kepada siapa? Kepada saudaranya, kepada tetangganya. Kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita ini salah satu penghuni neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada diceritakan lagi seorang muslimah, dia hanya melaksanakan yang fardu-fardu saja, akan tetapi akhlaknya mulia. Kepada siapa? Kepada tetangganya, kepada saudaranya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk penghuni surga.
Dengan apa? Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Sehingga dengan akhlak yang mulia ataupun akhlakul karimah ini salah satu amal juga yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam jannah, ke dalam surganya. Sehingga dengan akhlak misalkan lemah lembut, ya, kelemah lembutan kepada siapa? Kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Afsus salam wa it'amut ta'am, ya, menyebarkan salam, membagikan makanan. Ini adalah akhlak yang mulia. Tadkhulul jannah bisalam, ya, masukilah jannah surga Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan selamat. Wasilatul arham, ya, menyambung tali persaudaraan, silaturahim, maka balasannya adalah tadkhulul jannah bisalam, maka masukilah jannah surga itu olehmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisalam, dengan penuh dengan keselamatan. Ini agungnya akhlakul karimah ataupun akhlak yang mulia. Ini bisa membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Berapa menit lagi, Pak Haji? 6 menit lagi, ya. Baik. Biar ganjil, ya, biar ganjil ini. Sekalian, ya, baru 8, 9 saja, ya. Baik, yang ke-9 Ibu sekalian, kunci-kunci, ya, pembuka pintu kebaikan dan penutup keburukan. Maka disebutkan di sini, ya, oleh para ulama adalah fastabiqul khairat. Ya, kita harus menjadi terdepan di dalam kebaikan. Ya, terdepan di dalam kebaikan. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 tingkatan yang sering kita bahas, ya. Tsumma arsalnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, ya, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ini adalah zalimul li nafsihi, ya, yang zalim, ya, terhadap dirinya sendiri. Ditafsirkan oleh para ulama, ini paling banyak yang dilakukannya adalah keburukan-keburukan, yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan perkara-perkara yang disunahkan, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim li nafsi, menganiaya dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada yang muqtasid, ada yang pertengahan, ya, golongan muqtasidun, yaitu golongan yang menunaikan semua kewajiban, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sunnah ini sedikit-sedikit, gitu, ya, sebagian melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Akan tetapi yang haram sudah dijauhkan, ya, di dalam kehidupannya, dan masih melakukan yang apa? Yang makruh-makruh. Ini muqtasid. Ya. Kemudian yang paling tinggi derajatnya adalah ini, yang sabiqun bil khairati biidznillah, yang bersegera di dalam kebaikan, ya, terdepan di dalam kebaikan. Maka ini akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sedang memakan kurma, ketika di hadapannya menyambut, ya, jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, ya, seseorang yang diwafatkan, digugurkan, ya, di medan membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah surga. Apakah dengan diriku, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Pada sedang memakan kurma, maka dibuanglah itu kurmanya, ya, tanpa menunggu lama-lama dia langsung, ya, berangkat ke medan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia terbunuh. Dan balasannya adalah dibebaskan dari azab kubur, ya, kemudian tanpa hisab, ya, dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Bersegera di dalam kebaikan. Ini kunci yang ke-9. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya, dengan kita bersama-sama menggali tentang kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup keburukan-keburukan, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya menjadi hamba sebagai pribadi yang membuka kunci-kunci kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi wasilah
pembuka ya pintu-pintu keburukan, dan nauzubillah jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi penutup pintu-pintu kebaikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada waktu Bapak sekalian? Ya. Ya, 2 menit. Iya, Pak Haji, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu-pintu tadi rujukan yang bisa dibaca, dipelajari kitab apa Ustaz? Baik, insya Allah nanti kepada Bapak Ibu yang membutuhkan untuk rujukan untuk 8 amal tadi, pembuka pintu-pintu langit, ini tersebar dalam hadis-hadis. Ini adalah rangkumannya Pak Haji ya. Jadi tidak ada yang terkumpul di dalam satu kitab. Ini adalah rangkuman dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pintu-pintu langit ini terbuka. Insyaallah nanti di-share aja ya. Insyaallah di-share. Ya, untuk ayatnya ataupun hadis-hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Bapak Ibu sekalian, insyaallah. Baik, mudah-mudahan kita diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya, dibukakan hati-hati kita, diberikan kemauan dan kemampuan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.